Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Darmawan akan menjawab soal pertemuan 7. Soal yang pertama, PT JAS berkeinginan untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru dengan kebutuhan dana sebesar 100 juta. Terdapat dua sumber dana yang dapat dipakai. Yang pertama itu sumber internal diambil dari current asset, dan yang kedua sumber eksternal diambil dari current liabilitas. Dalam balance sheet itu terdapat data-data aktiva dan pasiva. Berdasarkan data di atas, maka dihitung 1. ROA. Jika rate of return on current asset sebesar 10%, rate of return on fixed asset itu sebesar 25%. Yang kedua, financing cost. Jika cost of current liabilitasnya sebesar 14% dan cost of long term debt-nya adalah 18%. Dan yang ketiga, current ratio. Berikan rekomendasi saudara. Yang pertama, kita harus mencari rate of return on current assetnya dulu. Sebesar 10% dikali 600 juta sama dengan 60 juta. Rate of return on fixed assetnya 25% dikali 1.800.000 juta sama dengan 450 juta. Total profitnya sebesar 510 juta dan ROA-nya 510 juta sama dengan 21,25%. Dan hasilnya 2.400.000 juta. Yang kedua, cost of current liabilitas 14% dikali 300 juta sama dengan 42 juta. Terus cost of long term debt-nya 18% dikali 2.100.000 juta sama dengan 378 juta. Total cost financingnya sebesar 420 juta. Current rasionya yang ketiga 600 juta sama dengan 2 sama dengan 200% dan sama dengan 300 juta. Sekarang kita menurunkan current asset. Yang pertama, rate of return on current assetnya 10% dikali 500 juta sama dengan 50 juta. Terus rate of return on fixed assetnya 25% dikali 1.800.000 juta sama dengan 450 juta. Total profitnya 500 juta, ROA-nya 500 juta sama dengan 0,2173 atau sama dengan 21,73%. Dan hasilnya 2.300.000 juta. Untuk current rasionya 500 juta sama dengan 1,66 atau sama dengan 166% sama dengan 300 juta. Yang B, menambahkan current liabilitas. Pertama, cost of current liabilitasnya 14% dikali 400 juta sama dengan 56 juta. Terus cost of long term debt 18% dikali 2.100.000 juta sama dengan 378 juta. Total cost financingnya sebesar 434 juta. ROA-nya 510 juta sama dengan 0,204 atau 20,4%. Itu sama dengan 2.500.000 juta. Current rasionya 600 juta sama dengan 1,5 sama dengan 150%. Untuk perbandingan hasil perhitungan itu ada beberapa item. Item pertama ROA yang semula 21,25%, terus diturunkan current of assetnya jadi 21,73%. Setelah penambahan current of liabilitasnya jadi 20,4%. Yang kedua, financing cost yang semula 420 juta, setelah diturunkan current of assetnya menjadi 420 juta, dan setelah penambahan current of liabilitasnya menjadi 420 juta. Untuk current asset semula 200%, setelah penurunan current of assetnya menjadi 167%, dan setelah penambahan current of liabilitasnya jadi 150%. Dan berdasarkan data di atas itu, dengan diturunkannya current of asset lebih menguntungkan daripada penambahan current liabilitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber dana yang diambil dari current of asset lebih layak. Untuk soal kedua, pada awal bulan Maret 2021, manajer keuangan PT AGB melakukan kajian untuk melihat return on equity atau ROE perusahaan.
Informasi dari manajer pemasaran menyebutkan bahwa penjualan diestimasikan terjadi kenaikan sebesar 10 miliar. Dengan asumsi perusahaan melakukan ekspansi pembukaan kantor pemasaran ke Kalimantan dan ke negara Malaysia. Adapun beberapa informasi lainnya. Yang pertama, posisi rasio hutang sebesar 45%, nilai aktiva tetap sebesar 5 miliar, komposisi earning before interest and tax atau EBIT sebesar 8,5%, komposisi interest cost atau biaya bunga adalah 9%, komposisi tax atau pajak sebesar 22%. Ada 3 kondisi dan situasi ekonomi yang harus dianalisis. Yang pertama, kondisi ekonomi menurun dengan estimasi current asset 50% dari penjualan. Yang kedua, kondisi ekonomi stabil dengan estimasi current asset 45% dari penjualan. Dan yang ketiga, kondisi ekonomi berkembang dengan estimasi current asset 30% dari penjualan. Manajer keuangan meminta kepada Anda untuk menghitung berapakah ROE yang paling layak untuk diterima. Jadi itu cara perhitungannya di sebelah kiri. Seperti itu jelasnya. Untuk ROE yang paling layak untuk diterima itu current asetnya sebesar 600 juta, current liabilitasnya 300 juta, fixed asetnya 1 miliar 800 juta, long term debtnya 2 miliar 100 juta, total asetnya 2 miliar 400 juta, dan total liabilitasnya 2 miliar 400 juta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.